asnid fi'la yuridu ila hadhihi domajar. Sandarkan fi'il yurid kepada domir-domir ini. Antum sudah belajar bagaimana mentasif kata yuridu sampai kepada domir nahnu. Mudah-mudahan antum semua menulisnya tanpa melihat kecatatan, tapi langsung otomatis sendiri. Kalau antum tanpa lihat luar biasa, masya Allah. Coba sama-sama ya. Huwa yuridu apa humanya? Humanya apa? Yuridani. Hasan hum yuriduna. Ini ada jelas Pak. Huma tadi apa huma? Yuridani. Hum yuriduna. Hiya turidu. Huma turidani. Hasan. Hunna yuridna. Kembali ke huruf ya. Anta turidu. Antuma turidani. Antum turiduna. Anti turidina. Antuma asan turidani. Antunna turidna. Ana uridu. Muzakkar wa muannas sawa. Nahnu nuridu. Atau perhatikan, koreksikan ya. Kalau ada yang salah, berikan tanda salah ke temannya. Baik, coba sama-sama ikhwah kita baca ya. Jadi huwa istami'u wa karibu. Dengarkan, ikuti. Wahid dan salasa. Yuridu, yuridani, yuriduna. Silakan. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, turiduna. Turidina, turidani, turidna. Uridu, nuridu. Ya, ada yang salah nggak? Ada ya. Kalau salah mohon dibantu ya, dikoreksinya. Baik, kemudian ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan ke yang kedua. Do fi'la yuridu bainal qausain. Letakkan kata yurid di antara dua kurung. Fi hadhil as'ilah, yang ada di dalam soal-soal ini. Ba'da isnadihi ila domairil munasibah, setelah menyandarkannya kepada domir yang sesuai. Summa ajib 'anil as'ilati taliha min 'indik. Kemudian antum jawab dari soal yang datang setelahnya sesuai dengan yang antum inginkan. Jawabannya bebas. Yang penting apa? Sesuai dengan yang ditanyakan. Coba saya ingin dengar jawabannya langsung dari Abdul Qawi, dibaca. Mada? Bebas ya, jawabannya ada di antum aja. Mada turidina ya ukhti. Bagus. Di sini turidina karena yang dipinta adalah ukhti. Mada turidina ya ukhti, jawabannya? Asan, uridu. Jawabannya uridu karena saya. Mada turidina ya ukhti? Uridu al-halawa. Bebas ya, boleh apa aja. Uridul halawa. Uridu masalan hakibatan. Uridul kitaba. Yang penting antum melihat setelah uridu dimansubkan. Setelah kata urid diapakan? Dimansubkan. Baik, rokom isnan ba'dahu. Langsung Afikri. Ahlan wa sahlan. Siapa haluk ya al-yawm ya Afikri? Hal anta ji'ta min sin? Masya Allah. Mada fa'alta fi sin ya Afikri. Anta ini turid mulakamah fi sin. Mulakamah ini Mr. Jackie Chan wa Jet Li. Masya Allah wa man ismuhu la arif. Ekimen. Nah, tafadhol rakam isnan ikaf. Mada turidu ya akhi. Asan mada turidu ya akhi. Karena anta turid. Al jawab uridu alma. Asan uridul ma. Tapi jangan lupa nanti kalau dikasih harokat alma gitu ya. Uridul ma, atau kalau tidak ada alif lamnya uridu ma'an. Asan ba'dahu rakam salasa. Salasa. Nah, ya. Ama yuridu hadha ta'ama
Ama yuridu hadza ta'am siapa? Ini nggak disebutin ya. Apakah Dia. Ya lah bas, boleh pakai yuridu, silakan. Boleh juga anta ini. Ama turidu hadza ta'am. Ama yuridu, saya lupa nih ngasih domainnya. Baik, ama yuridu hadza ta'am, al-jawab kalau pakai yuri. bala yuriduhu. Ahsan, al-jawab bala. Bukan na'am. Karena konteks kalimatnya negatif. Dikurangi ya kalau salah ya. Bala yuriduhu. Iya, dia menginginkannya. Baik, silakan ya Haris. Apa di situ jawabannya di antum? Apa? Ama? Boleh ama yuriduna? Hadza ta'am al-jawab? La bala hum yuridul ma'a. Bala bal hum yuridunal ma'a. Oh, la bal hum yuriduna ma boleh ya. La bal bahkan gitu ya. La ya, kalau la berarti maksudnya adalah Dia nggak mau. ya. Ama yuriduna hadza ta'am. La itu nggak bisa buat ini. Khata kalau la. Jawabannya hanya na'am atau bala. Kalau la langsung salah. Kalau antum gunakan na'am bal gitu. Kalau na'am bal. Tapi kalau tidak ada la bal la khata. Kenapa? Karena ungkapan kalimat negatif jawabannya hanya dua, na'am atau bala. Kalau antum ganti na'am bal yuriduna hadza ta'am, itu boleh. Tidak gitu ya. Maksudnya iya memang nggak mau, ya, akan tetapi yuriduna begitu boleh. Jadi ungkapannya tidak boleh la, tapi na'am. Baik, begitu ya, mungkin bisa dipahami ya. Bala yuriduna hadza ta'am wa yuriduna. Baik, dilanjutkan raqam 4. Nanti kalau bingung nggak apa-apa, nanti saya lihat koreksiannya langsung aja. Yang penting jawaban yang antum sekarang jawab, silakan. Karena ini nanti saya lihat langsung aja jawaban antum. Silakan. Yang penting dijawab aja yang ada di antum sekarang. Coba dong, 4. Mada yuridu. Bagus. Yuriduna ya. Menurut antum apa? Yuriduna atau yuridu, Pak Setor? Yuriduna. Nah, yang betul yuridu, tetap yuridu. Kenapa? Karena ini jumlahnya fi'liyah. Fi'liyah lebih dulu dari fa'ilnya. Kalau fi'ilnya lebih dulu maka tidak dijamakan. Ya, kecuali kalau mendepankan mada al-auladu yuriduna gitu. Tapi kan gak enak kalau seperti itu. Maka ketika fi'ilnya dikedepankan jadi jumlah apa namanya? Fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah nggak dijamakan. Kecuali kita termasuk dari ahlul barokis. Kalau barokis ya, maka kurang tepat. Ya, walaupun memang itu dibolehkan tapi dianggap kurang tepat karena bahasanya kurang fasih begitu ya. Ya. Mada yuridul aulad itu yang lebih tepat. Terus lanjutannya baru nanti jawabannya jamak yuriduna gitu. Oh gitu ya. Al-auladu yuriduna boleh kan? Asan al-auladu yuriduna, atau kalau dibalik lagi yuridul auladu gitu ya. Pokoknya antum lihat fi'il kalau datang lebih dulu dari fa'ilnya maka fi'il tetap mufrad. Tapi kalau isim lebih dulu maka jamak. Ini pelajaran tidak boleh kita lupakan. Sudah kita bahas di pelajaran 5. Paham ya? Kalau antum gunakan fi'il dulu yuridul auladu gitu. Tapi kalau isim dulu al-auladu yuriduna. Ya. Al-auladu yuriduna bebas itu ya, at-ta'am, al-fatihah, saya kira cukup begitu ya. Jadi pahami ya. Di situ apa Pak Sutoro jawabannya Pak? Yuriduna. Yuriduna apa? Cuma yuriduna aja. Yuriduna ta'aman. Asan yuriduna ta'ama boleh. Asan. Baik, ba'dahu salahnya. Iqra' lana raqam 5. Nanti saya lihat lagi nanti. Pokoknya koreksiannya antum yang antum bisa koreksi aja. Kalau nggak bisa nanti saya yang koreksikan. Dilanjut raqam 5. Mada yuridna khata. Kalau yuridna khata. Kenapa yuridna khata? Karena kembali lagi jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Maka cukup mada turidul banat. Saya ingatkan kembali nih ya.
Saya kira ada beberapa yang salah nih. Ya lupa ya. Baik, sehingga diingatkan kembali fi'ilnya tidak dijamakan. Mada turidul banat? Al-jawab Daftaran. Asan yuridna, sebutin dulu ya jawabannya. Yuridna daftaran. Yuridna daftar. Sahih. Salah ya. Ustaz, Tafadhol. kalau jumlah fi'liyah berarti madanya maf'ul bih. Apa? Mada maf'ul bih, betul. Isim ya, Ustaz. Isim. Kan mada ini isim, sesuatu yang ditanyakan. Mada apa yang maf'ul bih? Yuridul banat fi'il fa'il. Kemudian maf'ul bihnya dikedepankan. Kenapa? Karena konteks pertanyaan. Lis saudara bisa dibilangnya untuk memberikan penekanan. Kalau bukan kalimat tanya nggak usah dibalik. Tapi kalau kalimat tanya dibalik. Kalau nggak dibalik nggak memberikan penekanan. Yuridul banat mada. Nggak enak. Al-banat yuridna maza. Al-banat yuridna maza. Anak-anak ingin apa? Itu biasa. Apa yang diinginkan anak-anak? Lebih tegas ya. Begitu dalam bahasa Arab. Maka kalimatnya sering dikedepankan. Aina Muhammad daripada Muhammad Aina. Muhammad Aina. Tidak enak ya. Tidak bisa. Baik, lanjut silakan Rokan Sita. Ba'dahu. Tafadhol ya Deni. Sita. Mada turidul ummu. Bagus. Mada turidul Jawab. Turidul ummu. Turidul ummu. Ruzan. Aruzza asan atau ruzan. Al-aruzza atau ruzan boleh. Asan. Barakallahu fiik. Ibu ingin nasi. Rokam sabah. Sab'ah. Karena ingin nasi bapak. Ibu uang belanja pokoknya. Sabah. Sab'ah. Tafadhol. Benar. Mada turiduna ya ikhwan? Hasan mada turiduna. Karena yang ditanya ikhwan. Jamak. Al-jawab. Nahnu nuridu. Jamil. Nahnu nuridu mada. Mushafan saghiran. Asa nahnu nuridu mushafan sagiran. Masya Allah. Ingin mushaf kecil. Hasan. Ba'dahu raqam 8. Ya Haris, iqra' lana. Mada turidna. Bagus, turidna. Asan mada turidna anak antunna. Ya akhwat, ajawab. Nahnu nuridu. Nahnu nuridu. Nahnu nuridu. Malabisan naumi. Mala bisa naumin. Mala bisa tidak boleh bertanwin karena dia mamnu minas sharaf. Malabisan naumi. Mala bisa. Oh, mala bisa naum. Oh, bil idhofah asan. Mala bisa naumi asan. Baju-baju tidur. Mala bisa naum asan. Barakallahu fiik. Boleh. Ustaz, Apa dong? kalau pertanyaannya benar Ustaz, Ya. domirnya, tapi jawabannya domirnya salah itu. Apa jawabannya gimana? Misalnya gini Ustaz, Mada turidna ya akhwat, al jawab itu apa? turidna gitu. Oh, khata. Berarti disalahkan jawabannya. Yang disalahkan Setengah. jawabannya aja. Oh, jawaban. Dikasih silang di jawabannya. Ya, dikasih silang ya setengah otomatis. Semua setengahnya nilainya nanti saya berikan ya. Disalahkan aja. Ya, dilanjutkan raqam 9 ba'dahu. Tis'ah. Ahadani qalibani yuridani Betul. mu'jaman arabiyyan. Hasan yuridani huma mu'jaman arabiyyan. Al-jawab. Jawab na'am. Na'am. Ma yuridani mu'jaman. Apa jawabannya? Nah, Na'am. huma asan. Yuridani Jamil. mu'jaman arabiyyan. Asan naham huma yuridani mu'jaman arabiyyan. Asan barakallahu fiik. Jamil. Jawab la Ustaz. La boleh. Boleh. Gimana la? Ya, huma yuridani. Nah, Mu'jaman. Sinian. sini ya masya Allah. Berarti afikri dong. Huma yuridani mu'jaman sini ya. Kalau afikri udah nggak pakai mujam lagi. Iya. Udah bahasa berjalan. Tinggal bahasa Arab aja nih. Perlu ditekankan ini. Ya. Ba'dahu, salahnya masya Allah. Iman Hasan. Raqam 10. Ustaz, Tafadhol.
Kalau jawaban soalnya benar, jawabannya kosong ya Ustaz. Oh, sama disalahin. Salah juga. Repot ini. Ya berarti ada kurang paham ya itu jawabannya. Maka dibahas sama-sama biar antum paham. Baik, lanjut raqam 10. Pak Anas. Ama turidu syai'an akhar ya bunayya. Jamil. Ama turidu syai'an akhar ya bunayya. Sahih ya ini. Ama turidu syai'an akhar, apa kamu inginkan sesuatu yang lain wahai anakku? Turidu anta. Al-jawab Bala. Bala. Turidu syai'an akhar. Jamil Hasan. Bala uridu syai'an akhar. Ya saya ingin yang, atau langsung sebutin bendanya. Bala uridu kitaban. Bala uridu ma'an. Bala uridu sayyaratan, dan tulisnya ya. Kalau na'am khata. Na'am khata. Na'am boleh. Boleh. Na'am lanjutannya. Benar. Na'am ma uridu syai'an. Kalau jawabannya na'am apa? Karena mengiyakan tidak. Na'am ma uridu syai'an. Na'am ma uridu syai'an. Kalau na'am syukran. Hah? Na'am syukran. Na'am syukran ya Bas, boleh. Na'am syukran, singkat. Ya. Tidak, terima kasih. Ya, na'am syukran. Tapi kalau antum jawab la syukran nggak boleh. Ya, la wa syukran. Bilangnya apa? La wa syukran. Kenapa? Karena ditakutkan nanti la syukran tidak terima kasih. Kalau la harus ada wawunya. La wa syukran, tidak terima kasih, bilang la wa syukran. Walaupun ini pertanyaan negatif, boleh jawab dengan la Ustaz. Enggak, misalnya pada langsung. kalimat lain Oh, langsung misalnya secara- anta tabib ya akhi la, misalnya aturiduna hadal ma la wa syukran. Aturidu hadal qalam la wa syukran. Gitu jawabannya. La wa syukran. Baik, na'am syukran cukupnya. Na'am syukran. Boleh yang seperti itu. Baik, seperti itu untuk penggunaan kata yurid. Saya kira semoga dipahami ya ikhwas kalian ya. Karena kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan acara ini mengingatkan antum tentang kaidah tadi. Nanti ada murojaah lagi pas mau ujian ya, pelajaran 14, 15, 16 ya, insyaallah ta'ala ujian akhir dari marhalah kedua. Baik, kemudian yang ketiga berkaitan dengan kata laun, yaitu kata sifat menunjukkan makna warna. Do fil faraghi fi ma yali, letakkan tempat kosong berikut ini kalimatan kosakata tadullu ala laun, yang menunjukkan warna, munasibin yang sesuai, watbit al kalimati bisyaklil kamil, berikan harokat pada kata-katanya dengan harokat yang sempurna. Nah di sini kalau salah harokat salah alif lam salah juga. Jadi bukan hanya menentukan ahmar, hamro, aswad, sauda. Ada jawabannya doang kan Ustaz? Iya jawabannya. Ya silakan dilanjut. Siapa di gilirannya yang baca? Pak Abu Ammar, tafadhol ya Abu Ammar. Itu raqam wahid. Karena saya sudah sampaikan ya, warna ini berkaitan dengan penentuan kedudukan dia mubtada atau na'at. Jadi antum harus paham warna ini digunakan kalau mubtada lagi, maaf. Khobar atau na'at. Kalau khobar nakirah marfu. Tapi kalau na'at wajib ikutin sebelumnya. Tafadhol, raqam wahid. Wahid. Khida'u hadza talibi asfaru. Asfaru, terus Wa qamisuhu abyadu. wa qamisuhu abyadu. Baik, kalau asfaru khata. Yang betul hida'u hadza talibi safra'u. Pakainya yang muannas. Kenapa ikhwah? Karena hida sepatu itu berpasangan. Bisa menunjukkan makna berpasangan dianggap muannas. Hida sepatu, na'lun, sandal, kufas. Bukan anggota tubuh. Hah? Bukan anggota tubuh. Semua bendanya juga. Bendanya juga. Iya, benda yang digunakan sama dengan kofas, ya ini sarung tangan muannas karena berpasangan. Na'lun muannas, hidaun muannas. Karena apa? Karena digunakan pada anggota yang berpasangan. Sehingga tepatnya hida'u hadat talibi safra'u. Boleh diganti dengan yang lain, misalnya beda'u hamra'u, makanya pakai muannas. Wa qamisuhu abyadu. Kalau pakai asfaru ahmaru khata, karena hida dianggap muannas.
Tarjim, terjemahkan Aba Ammar. Ida uhada talibi safra, sepatu belajar ini berwarna hitam. ya. Safra itu kuning. Saya bingung juga, ada sepatu kuning ya, ada ya? Oh ada, kalau sport ya, sport ya. Sepatu basket bener. Oh, basket ya, bisa. Ya, sepatu saya tahunya di rumah hitam putih ya. Sama Ustaz. Harus hitam ya. Hitam putih. Yang ininya apa? Dekat atasnya putih, yang tangannya hitam. Yang atas Baik, terus wakomi suhu coklat. abiar dan bajunya berwarna putih. Ya itu pemain sport ini benar, kuning, bajunya putih. Dilanjut rokom isnan. Apa tol ya cikal ikro. Isnan. Hadar rajulu dzu sya'ril aswadi. Bagus pakai alif lam, kemudian muzakkar. Dusya'ri karena dia sifat. Dusya'ril aswadi. Kalau mau pakai warna lain, dusya'ril abyadi misalnya gitu. Kenapa? Karena dia naat untuk sya'ar. Kemudian walihya Wal lihyatil baydai. asal lihyanya ikut kasroh karena mengikuti sebelumnya waw atof. Walihyatil baydai benar. Karena sifat yang mamlu minas sorof kalau sudah ada alif lam dibaca dengan kasrah. Walihyatil baydai. Terjemahkan luar biasa. Anak laki ini Bukan anak laki-laki masa apa udah buatan lelaki dewasa ini. lelaki dewasa ini mempunyai rambut berwarna hitam dan jenggot berwarna putih. Betul. Lelaki ini berambut hitam dan berjenggot putih. Ba'dahu setelahnya. Tafadhol ya Kamsul. Rokam salasa. Salasa. Ama turidu haqibatan hamra'a. Bagus. Hakibatan hamro'a. Bentuknya tidak pakai alif lam, difatahkan naat ngikutin hakibah. Terus na'am Na'am uridu haqibatan hamra'a. jamil. Na'am uridu hakibatan hamro'a. Na'am uridu hakibatan la khata. Salah. Bukan na'am uridu hakibatan hamro'a. Harus jawab dengan warna yang lain. Karena na'am artinya tidak. Kalau na'am ma uridu hakibatan hamra. Tidakkah kamu ingin tas berwarna merah? Na'am, maksudnya tidak. Ini bukan iya ya, tapi apa? Tidak. Kenapa? Karena dia pertanyaan negatif. Kalau jawabannya hamro'a juga, antum jawab na'am ma uridu hakibatan hamro'a. Iya, dia tidak ingin tas merah. Karena dijawab dengan na'am, ya. Uridu haqibatan sauda'a. Asa na'am uridu hakibatan sauda. Tidak, saya ingin tas berwarna hitam. Terkecoh lagi ya. Ya, memang kelihatannya mudah warna, tapi kalau udah dipraktekkan perlu diperhatikan. Makanya saya bilang butuh tugas itu seperti itu. Ya, konsentrasi itu. Baik, dilanjutkan. Arba'ah. Ini ya, ini maksud bahasa Arab menguatkan akal. Dilanjut arba'ah. Ma ajmala tilkal jami'atu. Jami'atan. Jami'ata Ini kan takjub, maf'ul bih jami'ahnya. Ma ajmalatil kal jami'ata safra'a. safra'a. Masya Allah, kampus kuning. Kalau Libya kampus biru ya. Jami'ata zarqa'a. Ini jami'ata safra'a allati Alati amamal masjidi abyadi. abyadi. Bagus pakai alif lam dan dikasarkan karena mensifati masjid. Barakallahu fi. Hasan ya Ahudi. Terjemahkan. Masya Allah. Betapa indahnya, Hmm. betapa bagusnya kampus kuning itu yang di depan masjid putih. Hasan. Barakallahu fi. Masya Allah. Ba'dahu setelahnya Khamsah kembali ke depan. Berikan ke depan lagi ke Abdul Qawi. Tafadhol ya Abdul Qawi. Iqra raqam Khamsah. Ara'aita sayaratal mudiri fadra'i
Khodro'a. Khadra'a allati kharajta Ya. Allati allati kharajat asan. minal madrasati Asan. la ma ra'aituha. La ma ra'aituha asan. Masya Allah. Ara'aita sayyaratal mudiril khodro'a. Pakai alif lam dan dipatahkan. Perhatikan ya. Karena dia naat untuk sayyarah, bukan kemudirnya. Yang warnanya hijau apa? Sayyarah. Sayyarah mansub maf'ulun bihi. Makanya sifatnya juga apa? Dimansubkan. Paham nggak? Paham ya. Terjemahkan apa dong? Ya Abdul Qawi. Apakah kamu melihat mobil mudir yang berwarna hijau Iya. yang keluar dari sekolah? Tuh. Tidak, saya tidak melihatnya. Hasan barakallahu. Ba'dahu Afidri. Rakam sitah. Tafadhal iqra. Sita Ishtaraitu amsi fi suqi milfan. Milafan. Milfan. Milafan bermakna map. Milafan. Nah. Al ahmaro Ahmar jamil bagus. Kemudian wa sya'ashtari bagus. al-ana min Bagus. suqi Bagus. aqlaman aswada. Aklaman Aswada. yang betul sauda. Sauda. Kenapa ikhwah? Sauda. Jama. Aklam jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Ya, Ah, muannas mufrad. muannas mufrad. Oh, berarti tetap Aklaman sauda. saudaan. Iya. Sauda kan muannas mufrad ya. Aklaman sauda. Kayaknya mulai banyak terkecoh kan? Enggak harus. Oh iya. Enggak dijamain ya, Ustaz. Enggak dijamakkan. Disifati Kecuali benda kecuali Nah, berakal ya, Ustaz. kecuali yang berakal. Kalau jamak berakal dijamakkan. Kalau jamak tidak berakal kembali muannas mufrad. Ya, bisa dilihat lagi di pelajaran 16 dan 17 tulis logo jilid 1. Ya, jauh ya dulu ya. Kita belajar. Jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Ya. Aklaman zarqa berarti sahih saja. Zarqa sahih. Zarqa sahih. Yang saudaa juga sahih. Kecuali kalau antum masukkan jumlah penanya kurang dari 10. Pena-pena kurang dari 10 sudan. Kalau tuh gitu kan jamakan, ini menunjukkan ada isyarat bahwasannya jumlah penanya banyak tapi nggak lebih dari 10. Jadi kalau ada jamak tidak berakal, asalnya kalau ingin diberikan sifat atau isim isyarah gunakan yang muannas mufrad. Tilka aklamun sauda'u atau aklamun jamilatun. Tapi kalau antum maksudkan misalnya aklamnya jumlahnya kurang dari 10, maka harus sifatkan dengan jamak boleh. Aklamun jamilatun gitu. Kalau maksudnya apa? Maksudnya itu Kurang dari 10. Tapi kalau buat alasan nggak boleh. Kita beri ada dasar aja. Ya, buat alasan nggak boleh. Maka di Al-Quran beberapa ayat kita lihat contoh pada kata-kata ayam itu ada ayam ma'dudah, ada ayam ma'dudat gitu. Itu beda. Kalau ayam itu kan jamak dari kata apa? Ayam. Yaum. Kalau setelahnya mufrad ayam ma'dudah dengan bentuk mufrad berarti jumlah harinya lebih dari 10. Tapi kalau seandainya dijamakan ayyamam ma'dudat gitu ya, dijamakkan maka jumlah harinya lebih daripada 10 hari. Nah, nanti bisa cek tadabbur di ayat Al-Qur'annya. Tapi Ustadz, saya baca tentang saum berkaitan dengan puasa. Ya. Yang lanjutannya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutannya apa? Ayyamam ma'dudah atau ma'dudat, yang mana? Yang banyak. Ayyamam ma'dudat banyak. Berarti jumlah harinya kurang dari 10 dong. Apa jawabannya? Ini dalam bentuk mubalaghah. Kalau ingin sebutkan jumlah hari dalam puasa itu, Allah nggak sebutin puasa yang Allah wajibkan 1 bulan. Kalau dibilang 1 bulan kelamaan. Allah hanya bilang hanya beberapa hari yang sebentar gitu. Jadi seolah-olah yang 30 hari itu kalau udah kita laksanakan terasa cepat.
untuk apa? Melihat bahwasannya hari-hari berpuasa itu ketika orang baca ayat ini itu nggak memberatkan dia. Oh, hanya beberapa hari yang sebentar. Padahal jumlahnya berapa? 30 hari. Kalau nggak nyebutin 30 hari atau sebulan, kalau disebutin begitu, orang ketika baca, waduh berat nih kayaknya puasa, gitu ya. Tapi Allah ungkapkan dengan ayyaman ma'dudah, seolah-olah jumlahnya kurang dari 10, gitu kan? Hanya sebentar, dan ternyata memang kenyataan. Kalau kita jalankan hari-hari puasa terasa cepat, benar nggak? Oh, tiba-tiba udah mau lebaran aja, gitu ya. Bener kan ya? Apalagi udah lewat hari ke-10, ya kan? Udah lewat 10, tiba-tiba cepat, gitu. Itu rahasianya. Jadi kalau antum dapatkan ada jamak tidak berakal, saya ulang kembali, disifatkannya dengan sifat muannas mufrad, kecuali antum maksudkan jumlah daripada yang tidak berakal itu lebih daripada kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 maka boleh dijamakkan. Atau yang kedua, atau sebab yang kedua adalah jamak yang tidak berakal itu diikutkan atau disamakan seperti sesuatu yang berakal. Ya, seperti sonam, asnam. Ya, sonam itu berhala, asnam jamaknya. Sehingga dalam Al-Quran kata asnam itu dijadikan bentuk jamak. Kenapa? Karena mereka menganggap berhala-berhala itu hidup seperti manusia, hidup seperti makhluk gitu ya, yang hidup gitu. Akhirnya mereka apa? Ya, menganggapnya karena seperti yang berakal, sehingga dalam Al-Quran diikutkan dengan jamaknya jamak berakal, begitu. Ya. Contohnya dalam surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi judubni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna kasiron minan nas. Innahunna, harusnya kan innaha gitu ya, karena tidak berakal kan asnam. Saya bacanya innahunna. Kenapa? Karena mereka menganggapnya berhala itu bisa menjawab, bisa mendengar permintaan mereka seperti sesuatu yang berakal. Makanya diikutkan seperti berakal. Innahunna. Begitu ya, semoga dipahami ya. Paham ya? Jadi tidak berakal hukumnya mu'annas mufrad, kecuali kalau ada sebab satu ingin menunjukkan jumlahnya kurang dari 10, atau memang yang tidak berakal itu seolah-olah seperti sesuatu yang berakal, dianggapnya seperti berakal gitu. Baik, dan lanjut ikhwah, raqam sab'ah ba'dahu. Sab'ah Istaraita li Sab'ah itu 8. 8 ya. Sab'ah 7. La taktubil wajibal manziliya Naat buat wajib biqalamin ahmara. Bagus, ahmara tidak pakai alif lam, dan kemudian ya dipatahkan karena malum nasarah. Terus Al mudarrisu alladhi yaktubu biqalamin ahmara. bagus, asan. Terjemahkan. Janganlah kamu perempuan Bagus. menulis pekerjaan rumah PR. Betul, benar, rumahnya ini PR maksudnya. PR Wajiban dengan manziliyah. pena berwarna merah. Bagus. Pak gurulah yang menulis dengan pena merah. Masya Allah, semuanya udah ikutin mazhabnya Pak Sutoro ya, Pak Guru. Iya. Udah ke bawah ya. Sang guru. Ya, sang guru ya. Luar biasa. Barakallahu fiik, Masya Allah. Tafadhal Pak Sutoro sekarang. Iqra raqam samaniyah Pak. Masya Allah. Berapa samaniyah? Nah, Asa ini shin ya, udah dikasih tahu sama siapa? Alfi di grup ya. Ini shin, ini salah tulis saya, kurang titiknya. Ashtaroita gitu, karena ada dua hamzah. Ini hamzah bertemu dengan hamzah wasal ya. Ingat kan? Dibaca panjang ya. Ashtaroita, apakah, ada apakahnya? Asalnya gini nih. Ishtaroita. Gini kan? Ada hamzah istifham ketemu apa? Hamzah wasal digabung jadi panjang. Seperti al-qalama 'alal maktabi, sudah kita pelajari. Baik, bacanya panjang. Ashtaroita lil khimar. Silakan. Astaraita li khama Khimar.
lihimaro Nah, apa warnanya? al-yabdu alhamra'u Alhamra. alhamra Asan. Kok antum tahu sih muannas luar biasa. Padahal nggak alhamra ada tamar butonya ya, khimar ya. Waduh, anak muzakkar lagi. Ya, tapi benar muannas kan. Kenapa? Karena memang khimar kerudung digunakan hanya buat perempuan. Ada laki-laki pakai khimar, mohon maaf ini. Nggak ada. Ya, kecuali laki-laki jadi-jadiannya. Ada Nggak Ustaz yang masuk ke masjid tuh. Nah, itu kan yang menjadi asal. Cara asalnya yang pakai khimar adalah perempuan. Maka khimar dianggap muannas karena sifat perempuan. Sama seperti hamil. Hamil ini nggak ada tamar buto, tapi muannas. Kenapa? Karena yang hamil itu perempuan. Tolak ya ditalak. Ya nggak ada tolikoh, anti tolikoh nggak anti tolik dibilangnya. Nggak ada tamar buto. Kenapa? Karena yang ditalak siapa? Perempuan, bukan laki-laki yang ditalak. Kalau laki-laki namanya gugat cerai, gugat cerai. Bedanya tolik apa? Cerai. Ya, cerai beda. Paham ya? Jadi dianggap apa? Muannas. Baik, lanjut. Bagus ini. Jawabnya hamro luar biasa, masya Allah. Well, bagus. minasuki Nah, hamro aminasuki ya. minasuki ya jauji Asan ya zauji, asan, masya Allah, mumtaz. Ya, apakah kamu melihat bukan. Apakah kamu membelikan? apa membeli ya Hmm. Pastari. Hmm. Apakah kamu membeli Hmm. baju Untuk saya, untuk saya bukan baju, khimar, himar apa sih kerudung. oh himar Harus angka justru di sini Ustaz. Apa? Keledai ya. Oh, kalau kan keledai ya kalau keledai pakai ha. Himar. Dia pakai kho. Kalau himar keledai benar ahmar. Ya, himar pakai ha, keledai merah. Ya, himar. Ya himar. Ini pakai kho. Himar. Makanya ada di mahrot bisa salah arti ya. Himar ini kerudung. Ya, himarul hamro'a. Ya, kerudung ini khimar. Baik. Kerudung berwarna merah. Minasuki ya zauji, wahai siapa? wahai istriku Bukan suamiku. suamiku Ya. Apakah kamu sudah membelikan untukku gitu ya? Ashtaroitali. Apakah kamu sudah memberikan untukku al-khimarul hamro'a minasuki ya zauji? Kerudung berwarna merah wahai ya dari pasar wahai suamiku. Bisa diganti dengan yang lain, misalnya khimarul baydoa, khimarul al-sauda'a dan seterusnya ya. Ba'dahu setelahnya rokam tis'ah, 2 lagi silakan sebelum kita masuk kaidah baru hari ini. Apa? Raqam 9. Ghasalat ummi al-manadilu Al-manadila maqul bihi. Ghasalat ummi al-manadila al-manadila asfaru. Safro'a yang betul. Karena jamak tidak berakal. Ya, sapu tangan berwarna kuning. Manadil tidak berakal ya. Manadil safro'a wal kumsona Wal kumsona abyadu. wal kumson al baydoa. Ini juga muannas karena kumson jamak daripada komis. Tidak berakal, dihukumi muannas mufrad. Mulai nih banyak yang salah nih. Wal kumsona jangan-jangan salah semua lagi. Koreksi. Baik. Wal kumson al baydoa sabahan. Terus wakadat Wakadat tajuful ana. asan wakadat tajuful ana. Wakadat tajufu itu kering. Jafa ya jufu, kadat hampir. Ya, dan dia hampir kering sekarang. Terjemahkan, tafadhol ya Ahmad. Ibuku mencuci sapu tangan. Iya. Sapu tangan berwarna kuning berwarna kuning dan pakaian putih tadi pagi. Wakadat tajuful ana. Dan hampir saja kering sekarang. Betul, dan sekarang hampir aja kering gitu ya. Asanta ba'dahu rukam asyraf.
Fikri aja terakhir. Atau udah janjian belum? Oh belum, ini kasih ke Ahdi nih kalau gitu. Silakan. Tapi kalau Beliau Ah, mau jawab ya. Mau jawab, silakan mau jawab. Masya Allah, langsung dijawab. Tafadhol. Di luar kepala. Ya. Kalau salah jewer ya. Ya. Kalau belum ngerjain. Silakan. Kalau belum ngerjain bener gak apa-apa. Kalau salah jewer ya. Ya silakan. Asrah. Nah, coba. Kana syi'ru Bukan syi'ru, sya'ru. Kalau syi'ru syair. Oh iya. Kalau sya'ru rambut. Ya, bait-bait syair itu berarti syair. Tapi kalau dipatahkan sya'ru rambut, tipis banget ya bedanya. Beda harokat, beda arti. Kalau harga Harga pakai sin, bukan pakai shin. Syi'ru pakai sin, syi'ru. Itu kalau harga. Pakai shin, sya'ru wa syi'ru. Syi'runya artinya apa tadi? Syair, bait-bait syair. Kalau sya'ru artinya rambut. Ya, berbeda, beda harokat, bisa beda arti. Oke, lanjut. Kana sya'ru ra'si. Yang penting jangan sampai zikrun ya dibaca zakarun itu repot. Ya zikrullahi akbar, ya zikron kasiro. Wazkurullaha zikron kasiro, itu benar kan? Kalau bacanya zakaron kasiro kan salah, waliyadzubillah ya. Makanya hati-hati apa harokat itu kan penting banget. Baik, lanjut. Kana sya'ru ra'si. kana sya'ru ra'si aswadan. Aswada, tidak bertanwin. Namun nasab. Bagus. Kana sya'ru ra'si aswada Bagus. qabla salasina sana. Qabla salasina sanatan. Qabla salasina sanatan. Ya, angka 11 sampai 19, 99 mansub ya. Terus wal ana Wal ana sya'ru ra'si kuhliyun. apa? Kuhliyun. Kuhliyun. Gimana antum gunakan kuhliyun? Bidongger. Ya, tidak boleh ya. Kita hanya menggunakan sifat yang polanya af'alu. Ini bid'atun dolalah wa kullu dolalatin. Belum protokoli belum gitu. Belum, hanya belajar yang pola af'alu. Karena kita sedang belajar kata sifat yang pola af'alu yang punya muannasnya fa'la. Wal an sya'ru ra'si asmarun. Asmar, masya Allah. Jadi belum putih ya, masih kuning-kuningan. Ya betul, masya Allah. Wa al-ana syarorasi asmaru, asan. Betul pakainya yang tidak ada alif lam karena dia khobar. Cuma yang pertama aswada, ini karena khobar kana aswada. Baik, terjemahkan. Tafadhol. Kana syarorasi aswada qabla salasina sana. Aswada. Dulu rambut di kepala saya Ya. berwarna hitam. Aswada. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Dan sekarang rambut di kepala saya berwarna coklat. Iya, beracoklah. Masya Allah. Asan. Barakallahu fi. Asan. Ya silakan ikhwan, langsung aja dikumpulkan ya berkaitan dengan tadi kata yuridu dan berkaitan dengan kata sifat. Langsung dikasih aja. Jadi buat anak udah ada kan? Ya, saya kira cukup ya untuk kaidah yuridu dan kata sifat laun, dan pembahasannya sudah saya sampaikan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Bagi yang tertinggal ingin melihat lagi bisa dilihat rekaman yang ada. Hari ini kita akan masuk ke kaidah berikutnya ikhwah. Bagaimana tadi saya sampaikan, di malam hari ini kita akan lebih fokus ke pembahasan kaidah berikutnya. Kita baru belajar dua. Satu tentang kata yurid, yang kedua tentang sifat yang berpola af'alu, yang diantaranya menunjukkan warna dengan bentuk muannasnya fa'lahu. Ustaz, Ada pertanyaan silakan. kalau yang nomor 2 ini Ustaz, yang latihan 3 nomor 2, kan zunya diidofakan dengan mudhof ilaih yang ma'rifat Ustaz. Iya betul. Sedangkan dia kan khobar. Betul. Berarti boleh ya Ustaz ya kalau khobar nggak nakiroh. Bagus ternyata. Hada rojulu harusnya nggak pakai alif lam ini. Yang sahihnya. Oh yang sahih. Ya, yang sahihnya harusnya nggak pakai alif lam. Hada rojulu du sya'rin aswada. Ya, cuma kalau udah terlanjur, ya ini salah soalnya betul. Ya nggak boleh. Yang betul nggak pakai alif lam. Betul, masya Allah. Syukran Pak.
Tapi udah terlanjur ya, ada alif lamnya. Harusnya benar nggak pakai alif lam, nggak boleh. Kalau zunya khobar nggak boleh ada alif lamnya. Nanti jadi naat. Maaf itu salah ketik. Berbeda himar yang keledai dengan homer. Dengan apa? Dengan homer. Humurun kali. Ya sebagai Jadi Karena himar berpikirnya dia ma'rifan. ya boleh dibaca juga dengan apa? Hamir. Himar atau apa? Hamir, sama dia keledai. Jamaknya humur. Humurun. Seperti kutubun. Humur. Apa perbedaannya? Walau alam misal, saya belum lihat masa perbedaannya. Untuk sementara yang saya tahu masih sama aja ya. Himar atau hamir, jamaknya humur gitu. kalau di dalam hadis itu min humrin na'am dulu kita kontra. Min humrin na'amin, berarti kan dia jamaknya humurun atau humur. Min humrin na'am artinya dari keledai-keledai yang paling bagus. Min humrin na'am. Yang unta merah itu Ustaz. Oh, unta. Iya. Oh, pakainya pakai yang La ayyadiyallahu bika rajulan wahid. betul. Hasan. Bedanya dengan himar ini. Oh, Allah alam, nanti saya cek lagi ya. Syukran, Masya Allah, bagus nih faedah buat anak juga. Nanti anak cek ya, Insya Allah. Syukran ya, Samsul, Masya Allah. Saya catat dulu biar nggak lupa. Hadis unta disebutkan dengan kosakata humur. Ya, kenapa unta di belakang humur ya? Kenapa nggak pakai jamal? Ya, nggak bisa. Baik, syukur. Nanti saya cek ya. Maaf saya belum bisa jawab sekarang. Terbatasan juga ya. Soalnya ilmunya masih kurang, Masya Allah. Nanti saya cek dulu Insya Allah. Syukur ya Asamso. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan Insya Allah. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke kaidah yang ketiga. Silakan dibuka di latihan 8 dan kita tulis dulu pada jilid yang kedua. Sudah semua ya? Saya koreksi. Baik, tafadhol dibuka di latihan yang ke-8. Baik, di latihan ke-8 kita akan diajarkan oleh penulis tentang alamun ma'dul. Ya, pernah saya sampaikan pada antum di antara kaidah yang akan kita pelajari tentang alamun ma'dul. Kata penulis, ta'ammal mayari, perhatikan yang berikut ini. Sebelumnya antum kenalan dulu. Apa itu apa? Alamun ma'dul. Ma'dul ini dari kata adalah. Adalah anhu artinya memalingkan, merubah. Bukan adil ya. Kalau adalah pakai an, misalnya adal tuh anil maksiat, ya aku beralih dari maksiat, meninggalkan. Kalau adalah pakainya an, adalah an bermakna berpaling. Tapi kalau adalah adlun artinya adil. Kalau adalah an, adal tuh misal adal tuh adil khomar. Aku berpaling dari apa? Dari khomar. Jadi kalau ada adalah pakai an, menunjukkan artinya apa? Berpaling. Berpaling. Meninggalkan. Merubah dan seterusnya kondisi. Memalingkan, meninggalkan dan seterusnya. Nah, ma'dul diambil kata maf'ulnya. Alamun ma'dul maksudnya nama yang polanya dialihkan, dipalingkan dari pola aslinya. Nama yang polanya dipalingkan dari pola aslinya atau dari bentuk aslinya. Itu namanya alamun ma'dul. Apa contohnya? Misal
ikhwah perlu antum pahami, nama-nama yang digunakan oleh bangsa Arab itu biasanya mereka menggunakan dengan bentuk isim fa'il, dengan bentuk sifat, seperti misalnya Amir, Hamid, ini bentuk isim fa'il. Jadi biasanya digunakan tuh gini, Amir, Hamid. Amir artinya yang memakmurkan. Orang yang apa? Yang memakmurkan. Hamid artinya orang yang memuji. Atau dengan bentuk sifat musyabbahah, Sa'id gitu tuh. Sa'id orang yang bahagia. Farihun orang yang bergembira gitu ya. Sa'dun dengan bentuk masdar. Sa'dun sama juga kebahagiaan. Sa'dun dengan bentuk apa? Masdar. Atau namanya dengan Jamil gitu ya. Jamil ada nama Saiful Jamil misalnya. Polanya Sa'id, Jamil gitu ya. Atau dengan sigo mubalaghah dan terusnya Abbas ya, dan terusnya ya. Baik. Nah, nama-nama yang biasa digunakan ini kemudian dipalingkan dari bentuk aslinya. Tujuannya apa? Biar dimudahkan dalam pengucapan. Akhirnya kan dari tujuan penamaan ini kan ingin mengambil maknanya. Amir biar orangnya apa? Suka memakmurkan kebaikan. Kemudian Hamid biar orangnya apa? Suka memuji. Sa'id biar dia bahagia, Farihun senang. Ini bentuk-bentuk kata yang menunjukkan ada makna sifat di dalamnya. Kemudian diubah dengan pola fu'al. Nah, fu'al ini namanya nggak biasa digunain. Ya bahasa kitanya apa? Biar gampang lah. Amir ubah aja jadi apa? Umar, lebih cepat. Fu'al, Hamid, Humat, Sa'id, Su'ad misalnya. Bukan Su'ad, bukan banyak Su'ad. Paripurah gitu ya. Kan lebih cepat diucapkan, lebih mudah. Maka namanya alamun ma'dul. Kenapa dibilangnya ma'dul? Karena bukan sesuai pola asalnya gitu tuh. Paham ya? Diubah, nggak ada pola fu'al. Kecuali pada bentuk-bentuk jamak. Gurfah jamaknya guruf gitu ya. Biasa jamak-jamak. Nama tuh nggak dipakai pola fu'al, nggak biasa digunain. Berarti kalau ada nama polanya fu'al dalam bahasa namanya alamun ma'dul. Nama yang dipalingkan dari aslinya. Karena dipalingkan dari asalnya, makanya nama alam ma'dul ini tidak bertanwin. Karena mamnu min as-sarf. Ingat gak antum mamnu min as-sarf kenapa dia? Karena dia dipalingkan dari asal. Paham seperti kaslanu gak bertanwin kan? Makanya tanda i'rabnya majurnya juga beda gitu toh. Karena kenapa? Dia dipalingkan dari asalnya. Isim kalau marfu kan dhamma, mansubnya apa? Fathah, majurnya kasrah. Mamnu min as-sarf enggak? Marfu'nya dhamma, mansubnya fathah, majurnya fathah juga. Kenapa? Karena mamnu min as-sarf dia dipalingkan dari asal isimnya. Isim itu asalnya bertanwin, kalau bukan asal isimnya maka tidak boleh apa? Tanwin. Paham nggak maksud saya? Saya ulang kembali, alamun ma'dul maksudnya nama yang dipalingkan polanya dari pola asalnya. Nah, nama yang polanya fu'al itu nggak dianggap sebagai pola asal. Nggak ada wazan tuh fu'al, itu nggak ada. Nama nggak. Ya, mengandung apa coba fu'al? Kalau fa'il kan isim fa'il. Kalau tuh belajar sorof ya. Kalau belum, ya sementara ini tahu dulu lah, kenalan. Ini kalau ini isim fa'il, orang yang gitu maksudnya. Kalau fa'il artinya sifatnya yang gitu. Masih ada yang pernah belajar sorof nggak? Tapi insya Allah nanti insya Allah paham. Pokoknya ini menunjukkan orang yang mendapatkan sifat tersebut. Baik, semoga dipahami ikhwah. Kemudian diubah Amir jadi apa? Umar. Berarti namanya alamun ma'dul. Kalau alamnya alamun ma'dul maka tidak boleh bertanwin. Umaru misalnya. Hamid misal antum ubah ke ma'dul jadi apa? Humat. Sa'id jadi apa? Su'ad. Endek ya. Bukan Su'ad. Kalau Su'ad nama perempuan, beda lagi. Itu udah pola asal. Kalau fu'al itu udah pola asal. Fu'al enggak? Su'ad.
Fari, Furah misalnya. Jamil, Jumal. Nah Jumal jadi kalimat. Kalau nama orang kan gak enak. Coba Jumal apa Jumal coba? Jama dari kata apa? Jumlah. Kan dikiranya bukan nama. Paham gak? Isim-isim yang polanya fu'al itu jama. Kayak gurufah jadi apa? Guruf. Jumlah, Jumal. Nah makanya nama tuh gak dikenal, pola fu'al tuh enggak. Makanya istilahnya jadi apa? Alamun ma'dul. Nama yang dipalingkan dari pola asal penamaan aslinya. Semoga dipahami nih. Paham ya? Silakan. Pola yang bisa yang pola asal yang bisa dijadikan fu'al itu isim fa'il doang, Ustaz. Isim fa'il, sifat musyabbahah, sigoh mubalaghah, masdar, sama isim maf'ul. 5. Ya, karena 5 ini menunjukkan makna tentang sifat dari nama itu. Ya, biasa nama itu dalam bahasa Arab ya. Kecuali mereka yang menggunakan nama-nama hewan, seperti ada asap untuk menunjukkan kuat gitu. Waliyadzubillah bahkan ada namanya kalbun ya. Ada bani kilab. Ya bani kilab itu kan mohon maaf ya, kilab sama dia kalbun. Kenapa? Karena kan dulu ya di dalam jahiliyah ya digunakan penamaannya, mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah doa. Dan segala mereka untuk kuat-kuatan. Ya, dengan adanya itu kilab kan masya Allah ya, ibaratnya di antara kekuatannya kan garang, ditakuti orang dan sebagainya. Mereka itu ada tafakhur namanya. Apa tafakhur? Ingin membanggakan. Makanya Allah celakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa penafsiran di antara yang disampaikan para ulama tafsir tentang hatta zurtumul maqabir? Sampai mereka kalau menziarahi kubur masih tafakhur. Masih mereka apa? Membanggakan dulu orang-orang Arab jahiliyah dulu. Di antara penafsiran kan bisa lihat ya. Artinya apa? Saya ulang kembali. Nama-nama yang asal yang biasa digunakan dalam sebuah nama, bentuk nama Arab yang biasa digunakan sebagai pola asal oleh bangsa Arab itu biasanya berbentuk isim fa'il, kemudian masdar, sa'dun itu masdar, kemudian sifat musyabbahah, kemudian isim sighah mubalaghah, atau yang kelima isim maf'ul. Atau yang sasanya apa? Nama-nama hewan digunakan ya buat sebagai bentuk simbol kekuatan, ya, simbol ketenangan itu digunakan juga. Begitu ya? Paham ya? Baik. Kalau seandainya ada nama yang pola asalnya yang tadi saya sebutkan diubah ke pola fu'al gitu, berarti terjadi namanya ma'dul. Kan muncul pertanyaan, ngapain diubah-ubah gitu ya? Ngapain diubah-ubah? Terkadang diubah dengan pola fu'al tujuannya untuk memudahkan pengucapan. Ya Amir, ya Ammar, susah. Langsung ya Umar, cepat. Ya Hamid, ya Umar, cepat. Karena mereka biasa diapain? Disingkat. Penyingkatannya begitu. Ya kalau kita lebih parah nyingkatnya. Abdullah, dul. Udah bagus-bagus jadi dul. Itu nggak dianggap kalau di Arab, nggak boleh. Masih mengandung makna kalau dalam bahasa penyingkatannya. Jadi nggak ada dalam bahasa penyingkatan Abdullah jadi apa? Dul. Ya Sofyan jadi apa? Ya. Yang ada lagi tuh yang lebih itu lagi apa ya, saya lupa loh. Yang bagus namanya bagus jadi apa? Jadi nggak bagus ya. Abdurrahman. Apa tuh yang disingkat-singkat jadi jelek? Apa ya? Bedul. Ya bedul sama aja kan dul ya, itu kan jelek ya. Bedul. Ya, saya sebagainya nih. Saya pernah dengar itu ada nama udah bagus-bagus disingkat jadi nggak bagus gitu. Lupa saya ada orang. Kalau Abdul kan saya baca ya, Abdul jadi apa? Dul gitu. Dan sayanya. Ya betul. Saifuddin namanya Saifuddin dibaca jadi apa? Udin mana din? Astagfirullah. Hisyamun fi'alun. Ini nama-nama pola asli makanya bertanwin. Kemudian ada nama-nama polanya fu'al. Dan kita baca sama-sama. Umaru, Zulfaru, Hubalu, Zuhalu. Nah, Umar dari kata Amir, Zufar dari kata apa? Zafir, Hubal dari kata Habil, Zuhal dari kata Zahir gitu, diubah jadi kata fu'al. Cuma dari 4 nama ini yang bagus hanya Umar.
Jangan sampai permanen. Yang bagus hanya apa? Umar. Kata Amir. Yang lainnya menunjukkan makna tidak baik. Nah, di antaranya Hubal dan Zuhal digunakan sebagai nama asnam, nama berhala. Jangan antum lihat tuh nama Arab nih bagus. Ya, anak-anak kasih aja lah Hubal, Zuhal. Wah, ya jubilah, kata nama berhala. Jadi nggak semua nama Arab bagus ya. Dimasuk. Nama siapa namanya dari Al-Quran? Ustaz siapa? Abi Lahab. Astagfirullah. Repot. Makanya perlu tahu bahasa Arab dulu. Umar dari Amir. Zafir, Zufar artinya yang bernapasnya hembusannya kuat. Kalau napas gitu tuh. Namanya Zafir. Orang yang kalau napasnya kedengeran. Ada gak? Orang yang begitu ada. Nah gitu loh. Itu kan gak bagus ya. Ya, tapi orang dulu untuk menunjukkan orangnya ditakuti, disegani. Kalau ada orang datang kan, nah itu kan menakutkan. Nah, makanya kurang bagus saya bilang. Kalau sekarang jarang dipakai, ya jarang dipakai. Karena maknanya apa semua buat gitu toh. Orang yang napasnya kuat. Hubal Zuhal berhala nggak ada. Hanya apa? Umar. Hanya Umar aja yang bagus. Ya, bahkan nama sahabat Nabi SAW jamin surga ya. Salah satu khalifah Umar. Baik, maka bacanya ikuti sama-sama, ikhwah. Umaru, yuk. Umaru, Zufaru, Zufaru, Hubalu, Hubalu, Zuhalu. Zuhalu. Asal lihat tidak boleh Umarun, Zuharu nggak boleh. Kenapa nggak ditanwinkan? Apa sebabnya? Alamun ma'dul gitu. Alamun ma'dul. Dibilangnya alam ma'al adl gitu. Ada ini nama tapi ada pemalingan adlun. Itu sebab dia mamnu minasab saraf. Baik. Kemudian kata penulis, lihat ikhwah, Hubal adalah ismu sonam. Hati-hati dikasih begini sama penulis, takutnya belajar bahasa Arab ngambil Arab buat nama orang. Gak boleh ya. Hubal itu dipakai buat nama berhala. Wa Zuhal aidan ismu kaukab. Itu nama bintang. Kalau kita ada bintang apa? Virgo, kemudian bintang Cancer, Libra. Itu diantara nama mereka Zuhal. Ada bintang Zuhal, kaukab Zuhal. Bintang ramalan. Iya, ramalan, buat ramalan. Makanya nggak bagus ya. Bagus gak? Kita nama siapa namanya? Scorpio, Virgo. Itu kurang bagus ya. Karena menunjukkan penamaan orang jahiliyah. Tujuannya buat meramal dan sebagainya. Sama Zuhal nggak bagus. Baik. Kemudian kata penulis, perhatikan ikhwah, kita lihat di sini. Amirun, Amrun. Ada nggak diantar di situ? Nggak ada. Oh berarti nggak ada. Jangan kalau gitu. Nanti lanjut. Baik. Amir, Amr, Amr. Oh benar, lanjutannya akhir. Baik, ini namanya alamun ma'dul. Kemudian perhatikan ikhwah, khusus untuk kata Umar, hanya Umar yang digunakan. Karena ini kan nggak dipakai nih nama-namanya ya. Baik, perhatikan. Kemudian setelah kita paham bahwasanya Umar tidak bertanwin karena alamun ma'dul, perhatikan. Seringnya kita lihat kesalahan dalam penulisan sebuah kosakata ketika kita menggunakan Umar. Kalau kita bilang Umar, maka nulisnya gini, Ain Mim Ro. Umar. Ain Mim Ro gundul, bacanya apa nih? Umar. Kalau namanya Amir, maka gimana nulisnya? Ain Alif Mim Ro. Gini, Amir. Dan dia bertanwin. Ada lagi Amr. Amr. Nah, kalau Amr nulisnya gini, Ain Mim, kemudian apa? Ro, tambahkan waw. Kenapa tambahin waw? Untuk membedakan antara Umar dan Amr. Karena dulu tuh apa? Gundul. Dan memang asal kata bahasa Arab tuh nggak boleh harokat. Ya, untuk membedakan Umar dan Amr tambahin apa? Waw, Amr. Baik, pertanyaan saya, kalau Ammar, gimana nulisnya Ammar? Ain Mim Alif Ro. Ini bacanya apa? Ammar, sigong mubalaghah. Orang yang nggak mau diem orangnya. Harus apa? Maunya punya kesibukan, namanya Ammar. Ammar, dikata Amir, yang memakmurkan. Sahabat Nabi yang Ammar bin Yasir ini. Ya, dikata Ammar, seperti ini, Ammar. Ammar bin Yasir. Ammar. Ada Amir, ada Amr.
Baik, seperti ini ya. Amr bin As, karena Amr bin As, Ammar bin Yasir. Sahih pakai Ammar. Baik, sekarang ikhwah, perhatikan di latihan yang ke-9. Bisa dibuka latihan 9. Kemudian di latihan 9, boleh sampaikan pada kita ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Nah, di sini di latihan 9, penulis ingin menyampaikan pada kita perbedaan nama Umar dan apa? Tadi Amr. Nah, ini kan disampaikan perbedaan apa? Umar dan Amr. Amr boleh tanwin Ustaz. Kalau Amr bertanwin, Oh, tanwin. karena apa? Bukan makdul, bukan fu'al. Nah, ini mau habis baterainya sebentar. Lupa saya belum dicas. Baik. Ada Umar, ada apa? Ada Amr. Nah, bagaimana sih perbedaan Umar dan Amr dalam i'rab kalimat? Yuk langsung aja kita lihat contohnya. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut. Silakan dibacakan dulu. Rokom Wahid yang megang mikrofon siapa? Silakan. Tafadhol, iqra' lana ya siapa? Siapa yang lanjutnya? Megang mikrofon Fikri. Tafadhol, iqra'. Hamzah. Nah. Raqam wahid. Nah. Hadza talibu ismuhu Amr. Jamil. Hadza talibu ismuhu Amr. Baca Amrun. Terus isnan. Aina Amrun. Aina Amrun. Salasa. Daraba Amrun wa Umar. Daraba Amrun Umar. Asal, hati-hati, ini wawunya bukan wawu ya. Ini memang makanya hati-hati, ini perbedaan. Kalau gundul begini, daraba Amrun Umar. Terakhir arba'ah. Amrun talibun jadidun. Asan Amrun talibun jadidun. Baik, dibaca dulu yang ba setelahnya. Kita tolong setelah antum ba dibaca dulu sebelum kita bahas sama-sama. Ba. Nah, Wahid. Aro'aita Amron. Aro'aita Amron. Lanjut isnan. Sa'alal mudarrisu Amron. As'ilatan katsiratan. Jamil. Sa'alal mudarrisu Amron as'ilatan katsiratan. Terus salasa. Doroba Umaru Amron. Doroba Umaru Amron. Asan. Terakhir jim setelahnya Deni atau Pak Sutoro dibaca Pak. Jim. Wahid. Jim. Wahid baca. Hadza kitab Amrin. Hadza kitabu Amrin. Hadza kitabu Amrin. Terus isnan. Liman hadza qalamu. Nam liman hadzal qalamu. Terus Huwa li amri. huwa li amrin. Asan huwa li amrin. Terus salasa. Laibtu ma'a amrin. Asan laibtu ma'a amrin. Baik, sama-sama ya Pak. Perhatikan di tulisan ini. Penulis yang menyampaikan kepada kita perbedaan antara Umar dan apa tadi? Dan Amr. Udah tahu perbedaan tulisannya ya? Kalau Umar gimana tulisannya? Ain, mim, ro. Ini bacanya gimana? Umar. Kalau saya nulis begini dibacanya apa? Amrun. Maaf, wow. Kalau ada wawunya apa? Amr. Nah, sekarang kita sampaikan sama penulis bagaimana i'rabnya kata Umar dan Amr ketika dalam keadaan marfu' dhammah atau apa? Yang kedua mansub, kemudian yang ketiga majrur. Nah, bagaimana sih marfu majrurnya Umar dan Amr? Kita baca yang A, ini posisi marfu. Amr dalam keadaan apa? Marfu. Kita lihat. Ikuti sama-sama. Wahid. Hadza talibu ismuhu Amrun. Silakan. Hadza talibu ismuhu Amrun. Asan, atau boleh kita baca langsung. Hadza talibu ismuhu Amrun. Silakan. Hadza talibu ismuhu Amrun. Asan, lihat. Hadza talibu, pelajar ini.
Ismuhu Amrun. Namanya siapa? Namanya Amr. Kalau tulis Indonesia gini ya, Amr. Lihat kata Amrunnya, ketika dalam keadaan marfu ditulis apa salahnya? Wow. Wajib. Amrun, gini nulisnya. Baik, yang kedua, ini sama-sama Isnan. Aina Amrun. Ya, di mana Amr? Amr di sini sebagai mubtada muakhar marfu'. Maka ditulis apa salahnya? Wow. Paham? Kalau marfu dikasih apa? Wow. Baik, kita baca lagi sama-sama. Salasa. Doroba Amrun Umara. Silakan. Daraba Amrun Umar. Hasan. Doroba Amrun artinya Amr nih fa'ilnya. Fa'il kan marfu ya. Tambahin waw. Amr mukul siapa? Umar. Mansubnya nggak bertanwin karena manu minas sor. Kita baca lagi yang arba'ah. 4 arba'ah. Amrun talibun jadidun. Silakan. Amrun talibun Nah, jadid. ini mubtada marfu karena dia dhamma ditambahkan waw. Amr adalah pelajar yang rajin. Pelajar yang baru, maaf. Paham ya? Jadi di poin A ini kita diajarkan penulisan amr. Kalau marfu diapain? Kasih waw. Wajib harus ada apa? Kalau nggak ada waw jadi umar. Paham? Baik, kita lanjut yang banyak dalam keadaan mansub. Ini mansubnya. Mansub. Baik, kita baca sama-sama. Wahid. Wahid. Ara'aita amran. Ara'aita Amran. Lihat, ara'aita amran. Apakah kamu melihat? Ada wawunya gak? Tidak. Nggak ada. Kenapa? Karena ketika patah tanwin ada apanya nih? Alif. Nah, kalau Umar mansubnya nggak ada alifnya. Lihat, Umar kalau mansub cuma gini. Umar selamanya gini tok, nggak ada tambahan apapun. Tapi kalau Amr, marfu'nya pakai apa? Wow. Marfu'nya wow. Mansubnya alif. Jangan nulis gini ya, pakai wow juga pakai alif. Salah. Karena sudah terbedakan antara Umar, maka ketika Amr dalam keadaan mansub, wawunya hilang diganti dengan alif. Paham? Paham ya? Roh itu Amr, aku melihat Amr. Kita baca lagi sekarang yang isnan kedua. Isnan. Sa'alal mudarrisu Amran as'ilatan kasiratan. Silakan baca. Sa'alal mudarrisu Amran as'ilatan katsiratan. Hasan. Sa'alan ni fi'il, mudarrisah fa'il. Guru bertanya kepada siapa? Amr. Amr, maf'ulun bihi mansub fathah, enggak ada wawunya karena udah ada apanya nih? Alif. Bertanya pada Amr soal-soal yang banyak. Ini maf'ul bihi 2 atau boleh sebagai maf'ul mutlak. Mansubnya. Baik, kita baca. Sekarang yang ketiga, salasa. Daraba Umaru Amran. Daraba Umaru Amran. Ya, ini alhamdulillah ada harokatnya ya, gampang. Maka nanti ada tugas lagi buat antum, berikan harokat kalimat gundul. Beda yang mana Umar, mana Amar. Ya kalau salah jewer. Doro, udah belajar soalnya. Ini kan ada harokatnya ya, kasih harokat. Daraba Umar Amran. Ini Umar, fa'ilnya. Artinya Umar mukul Amr. Ini baca Amr bukan Umron, bukan ya? Atau Umaron, enggak ini Amr. Karena Amr cirinya ada apa? Alif. Baik, cara yang jim dalam keadaan apa nih? Jim majrur. Kita baca sama-sama. Wahid. Hada kitabu Amrin. Hada kitabu Amrin. Nah, ini majrur, kenapa majrurnya sebabnya? Mudoh ilaih. Nah, kalau majrur tetap pakai waw. Nggak pakai ya. Bukan pakai, tapi apa? Wow. Karena memang asalnya tambahannya wow. Jangan diganti jadi ya. Yang ngambil punya siapa? Ini udah capek-capek loh ngambil punyanya Daud. Daud kan diambil wawunya sama-sama Amr. Kalau pakai alif tadi ngambil punya siapa dia? Makanya tetap pakai apa? Wow. Kalau pakai alif bengkok, pakai ya ini Amrin, harus ada sebab asal usulnya. Sedikit kisahnya. Ada sedikit kisahnya.
Tafadhol. Ya, tafadhol. Taib, al-an rakam isnan, sama-sama isnan. Isnan. Liman hadzal qalamu Liman hadzal qalamu huwa li Amrin. huwa li Amrin. Hasan. Milik siapa pena ini? Jawabannya apa? Dia milik Amr. Huwa li adali, maka jadi apa nih? Majrur, ingat tetap pakai wawu. Paham ya? Terakhir salasa. Ikuti. Salasa. La'ibtu ma'a Amrin. La'ibtu ma'a Amrin. Hasan, aku bermain bersama Amr. Majrur karena ada kata ma'a. Jadi kesimpulannya begini. Lihat kalau misalnya Amr, lihat marfunya pakai apa? Wawu. Kemudian mansubnya pakai alif, wawunya dibuang, majrurnya wawu. Amrun, Amron, Amrin. Tapi kalau Umar, marfunya tetap gini, Umaru. Mansubnya Umaro. Majrurnya Umaro. Di Umar tetap sama begini. Kalau Amron demikian. Paham tuh? Paham nah? Tafadhol. Selain Amr dan Umar, nama ada lagi nggak? Yang mirip-mirip. Iya, yang kayak gini. Asal saya baru ini aja, Amr dan Umar. Makanya jadi kaidah sendiri dia. Oh, Masya Allah. Penyebutannya. Yang lainnya penulisan paling kata mi'ah dan minhu gitu. Mi'ah dan minhu perbedaan. Mi'ah gini nulisnya. Kalau minhu seperti ini. Gitu aja. Udah membedakan karena dulu belum ada hamzah, belum ada harokat, nggak ada tanda baca gini ya. Kalau begini, ini bacanya mi'ah. Yang ini. Kalau ini minhu, mana kelihatan gak sih? Kelihatan. Mana? Kelihatan ya? Saya tulis di bawahnya sini aja. Nah sini. Kalau saya nulis begini, ini apa? Mi'ah. Kalau saya begini tak minhu. Karena dulu nggak ada titik sama sekali. Itu membedakan. Ya ada beberapa hal yang lain. Ya contohnya ulaika. Ulaika gimana? Ulaika. Di sini ya. Ulaika. Ini ulaika nih. Dulu belum ada tanda baca. Aduh kesini aja deh. Saya kesini kan. Ini bukan hanya titik ya, bahkan hamzah begitu pun nggak Nggak ada sama sekali. Titik nggak ada. Hamzah itu bahkan paling belakangan. Hamzah baru ada di abad kedua Hijriah. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang memberikan Hamzah itu dengan tanda Roksul Ain. Kenapa? Karena dia berada di atasnya Ain. A tengah, Hamzah di bawahnya. A diambil kepalanya. Maka jelas Hamzah. Dulu belum ada gini. Lihat ya, begini. Kalau ilaika kan kelihatan. Makanya kenapa ulaika ada wawu, u-nya nggak dibaca. Nggak dibaca ulaika enggak, tapi ulaika. Yang ini ilaika. Kenapa ada wawunya? Untuk membedakan ilaika dengan ulaika. Maka penting penambahan ini. Jangan langsung bilang mubazir amat sih, nggak dibaca ditulis gitu ya. Kita berpikiran begitu. Ngapain sih dikasih sifrun mustadir di atasnya? Udah kan nggak usah dibaca, dihapus aja gitu ya. Karena dulu berkaitan tidak ada sama sekali tanda baca. Harokat nggak ada, itunya nggak ada, makanya dibedakannya dengan tulisan. Mungkin dipahami. Ustaz, Ya. yang liman hadzal qalam itu kedudukan ada sini mubtada muakhar bukan? Benar, mubtada muakhar. Ya, limannya sebagai khobar muqaddam. Pertanyaan liman, ya khobar hadanya mubtada muakhar, kolamnya badal. Begitu ya, bisa dipahami kan perbedaan Umar dan Amr? Paham ya, insyaallah ya. Ya, nanti ada tugas buat antum. Izin boleh, saya pengen ambil satu lagi sebetulnya nih. Boleh. Karena tugasnya ada dua, Anda nulis satu pelajar dua. Ya, satu lagi ini aja ya. 5 menit aja. Ikut disuruh. Pak Basa ya kok? Besok libur kan? Boleh kan, tapi kalau boleh, Hasan ya, saya khawatir antum ada kesibukan. Iman, gimana antum? Aman ya? Aman. Yang lain gimana? Aman. Boleh ya? Satu lagi ya, izin ya? Izin. Boleh kan? Izin. Tolong hapus dulu. Oh, siap. Siap. Baik, satu lagi ikhwan terakhir. Karena anak nulis tugasnya 2, tergolong udah terlanjur. Saya kira masuk 2 ini. Kelamaan dari 2 Umar ya. Ini singkat aja ikhwan, kita hanya baca contohnya. Ini soalnya nanti dari saya aja. Kita hanya baca contoh A dan Ba. A dan Ba aja. Baik, tadi setelah kita belajar alam ma'dul dan perbedaan antara Umar dan Amr, saya izin sambil ngomong ya. Sama ya.
Baik, perbedaan Umar dan Amr. Nah, di sini kita akan diajarkan tentang penggunaan kata akhor. Dan satu lagi muannasnya ukhra. Akhoru ukhra. Artinya yang lain. Apa arti akhor? Yang lain. Nah, biasanya digunakan sebagai sifat naat dalam kalimat. Digunakan sebagai apa? Naat, sifat dalam kalimat. Nah, perhatikan kata akhoru dan ukhra. Akhor ini tidak bertanwin karena asalnya gini, akhoru gitu loh. Akhor pola af'alu, pola af'alu kan bertanwin. Ukhra karena ada apanya? Alif maksura, fu'la pola af'alu muannasah fu'la, makanya enggak bertanwin. Akhoru kan sudah dibaca ya. Akhoru gampang enggak bacanya? Susah, makanya jadi alif. Akhoru yang lain. Nanti saya berikan contohnya. Akhoru yang penting pahami dulu penulisannya gini. Akhoru muannasnya apa tadi? Ukhra. Misal nih ikhwan, indi qalamun ahmar. Saya punya apa? Pena berwarna merah. Wa indi qalamun akhar. Dan saya punya pena yang lain. Wa indi qalamun akhar. Kenapa saya pakai akhar bukan ukhra? Karena mensifati muannas. Fi hadzal masjid talibun ismuhu Ahmad wa talibun akhar atau ukhra? Wa talibun akhar. Hada ma'ul ustad wa hada ma'un akhar atau ma'un ukhra? Ma'un akhar. Jadi kalau muzakkar pakainya apa? Akhar. Saya punya pena merah wa indi qalamun akhar, dan saya punya apa? Pena yang lain. Kalau muannas, indi haqibatun hamra. Saya punya apa nih? Tas berwarna merah. Wa haqibatun ukhra, gitu loh. Kalau muannas sifatnya kayak apa? Ukhra. Paham nggak perbedaannya? Nanti akan lebih jelas di contohnya ya. Baik ikhwah, adapun jamaknya atau tambahkan, ditulis aja di catatan antum. Akhoru kalau dijamakkan jadi ukhor. Jamaknya apa? Ukhor. Maka antum sering dapatkan di Al-Quran ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, dan hari-hari yang lain. Wa ukhoru mutasyabihat, dan yang lain-lainnya mirip mutasyabihat. Wa ukhori jamaknya. Adapun ukhra maka jamaknya ukhroyat. Cuma yang jamak kita nggak bahas. Yang penting tahu aja dulu. Saya ulang, akhor jamaknya apa? Ukhor. Ukhra, ukhroyat. Atau boleh ukhor juga sama. Ukhor bisa buat muzakkar muannas. Baik, ini singkatnya begitu ya ikhwan. Langsung aja yuk kita lihat praktek dari penulis. Nggak usah panjang-panjang, begini aja. Yang penting bisa prakteknya. Saya hapus ya. Baik. Saya ulang, akhor muzakkar, ukhra muannas. Akhor jamaknya ukhar, ukhra jamaknya ukhrayat. Baik. Iqra ma yali, baca yang berikut ini. Coba kita lihat contoh penggunaan kata akhar. Silakan dibaca raqam wahid. Tafadhal. Siapa gilirannya? Tafadhal. Wahid. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Jamil. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Lihat pakai akhar karena mensifati siapa? Talib. Tarjimnya Ahimam. Telah keluar dari kelas Hamzah dan seorang pelajar lainnya. Benar, pelajar yang lain. Akhar karena muzakkar. Langsung raqam isnan. Yuk biar cepat yuk. Lanjut silakan. Kita selesaikan akhar dan ukhra aja. Latihannya pekan depan. Isnan. Nah. Ala baituna walana baitun akhar. Jamil, masya Allah. Hada baituna walana baitun akharu. Nah, nah repot kalau hadihi zaujati wa hadihi zaujatun ukhra. Masya Allah. Terjemahkan. Akhriyat banyak berarti. Ya hada baituna, ini rumah kami, walana baitun akhar. Dan untuk
Dan kami punya kami punya rumah yang rumah yang lain. pakai akhir karena muzakkar. Lanjut salasah. Yuk silakan. Haris iqra lana. Salasa. Dakhalal maktabata qabla qalilin Nah, al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. jamil. Rajulun akharu karena mensifati rajul mudakkar gitu ya. Terjemahkan. Haris dakhalal maktabata telah masuk Telah masuk ba'da maktabah apa? Perpustakaan. perpustakaan. Qabla qalil. Baru aja. Barusan Mm. kepala Kepala sekolah dan laki-laki Hah? ya, laki-laki yang yang lain la arifu. Ya aku enggak Aku tidak nggak mengenalnya. Jadi telah masuk perpustakaan, baru aja kepala sekolah dan laki-laki lain yang aku tidak mengenalnya. Baik, raqam 4. Tafadhol ya Alfi. Arba'ah. Ghabal yawma basirun wa talibun akharu. Jamil wa talibun akharu. Hasan. Nah, ini kayak ini nih. Beda ya dari ya talibun akhar. Ya silakan. Terjemahkan. Basir dan murid yang lain Alfa hari ini. Benar. Kalau antum Alfi, makanya hadir terus sama. Masya Allah. Kalau Alfa repot. Ya, hari ini Basir dan talib yang lain enggak hadir, absen. Alfa. Baik, lanjut. Istamir. Khamsah. Ra'aitu fil maqari mudarrisana Tuh. wa mudarrisan akhara. Nah, sekarang akhoro, tahu ya kenapa akhoro? Karena naat ngikutin. Sebelumnya akhoro, saya bilang tadi akhor sebagai naat mengikuti sebelumnya. Bagus, terjemahkan. Aku melihat di bandara guru kami dan seorang guru yang lain. Benar, dan seorang guru yang lain. Asan nakirah. Bisa dipahami akhor ya? Untuk muzakkar. Terakhir sebagai penutup yang ba. Sekarang penggunaan untuk siapa? Muannas pakainya apa tadi kalau muannas? Ukhra. Kalau ukhra gampang nih, wah. Kenapa? Karena harokatnya tersembunyi di akhir. Kalau akhor atau masih mikir akhoru akhoro. Kalau ukhra samanya ukhra. Ya, bebas. Ya, silakan dibaca. Ba, alif, wahid. Nah. Sa'ahfazul yawma suratal rahmani wa suratan ukhra. Luar biasa. Masya Allah. Tafadhol terjem. Aku akan menghafal hari ini surat Ar-Rahman dan surat yang lain. Masya Allah. Anta mustahid jiddan. Hari ini 2 surat antum hafalin. Ar-Rahman dan surah ukhra. Dilanjut. Isnan. Isnan. Aba Ammar. Indi sa'atun jamilatun wa saya stari li ami sa'atan ukhra. Jamil sa'atan ukhra na'at buat sa'ah. Bagus. Artinya? Saya Saya mempunyai punya. jam yang bagus Bagus. dan paman saya akan memberikan saya jam yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah udah punya jam bagus. Dibeliin lagi jam yang lainnya. Sa'atan ukhra. Masya Allah. Lanjut. Salasah. Istamir. Salasa. Ghabat amsi hafsatu wa talibun ukhra. Wa talibatun. Wa talibatun ukhra. Nah, talibah karena muannas ya. Terjemahkan. Hafsah kemarin gaib Iya. dan santri yang lain juga gaib. Betul. Hafsah dan santri yang lain kemarin goib. Kalau bahasanya Alfi, alfa. Gen alfa berarti gen goib ya. Gen alpha, gen goib. Ya. Iya. Lanjut ke marbah. Fadl. Arba'ah Iman. Tadi subahatan iqra ya ummi. Bagus. Paham ya? Pokoknya pakai ukhra karena muannas ya. Hati tufatan ukhra ya ummi. Artinya? Berikanlah kepadaku apel yang lain. Betul. Bagus. Terakhir. Raqam khamsah penutup. Budi. Yuk. Antum penutupnya. Khamsah. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Bagus. Artinya? Masya Allah. Laila. Saya Muslim melihat banget ya. di perpustakaan Laila dan murid perempuan yang lain. Betul. Asan. Kan kalau laki-laki di bahasa Indonesia Budi ya sering disebutnya ya. Nah kalau di Arab Budi itu sama dengan Zaid. Zaid. Ya sama, karena maknanya sama. Zaid ya, Zaidun tambahan atau bagus. Budi kan baik, orang yang baik. Zaid sama. Nah kalau perempuan Laila, gak tahu di Indonesia siapa kalau perempuan? Tini. Tini, Budi dan Tini. Kalau aku pakai Wati. Wati ya. Wati, waktu pakai Budi dan Wati ya.
Kalau budi itu yang viralnya di Arab pakai zaid. Kalau zaid sama dengan budi. Yang digunakan budi. Kalau perempuan Laila, di Indonesia ada wati ya. Atau tini atau saya tanya budi aja. Kalau yang paling viral ya di Arab tuh kalau penggunaan kalimat zaid, kalau zaid ada zaid, doroba zaid, amr ya, atau misalnya Zaidun khoroja sama dengan budi pergi ke pasar ya budi Indonesia di Arab zaid. Perempuan Laila, paling sering Laila. Ikoniknya Arab ya Laila. Hah? Karena Laila mensimbolkan ya ketenangan, cantik itu Laila. Kebetulan nama istri saya jadi ntar. Masya Allah. Iya. Bagus loh, bagus loh. Nah kalau ke lain itu apa malam itu gimana? Tenang, jadi ketenangan, keindahan. Atau kalau lihat yang indah, bulan, bintang gimana? Di malam hari. Kadang-kadang sama sih. Belakangnya beda, Laila apa deh? Yang penting jangan Laila Majnun aja ya. Ya Majnun beda. Baik, ini kaidah akhir ya kita bahas. Kita belajar dua pembahasan, satu alamun ma'dul, perbedaan Umar dan Amr, yang ketiga apa? Akhor dan ukhra. Semoga dipahami ya. Akhor buat muzakkar, ukhra buat muannas. Maaf tadi saya harus sampai sini karena saya udah terlanjur nulis soal buat nanti murojaah di rumah berkaitan dengan Umar, Amr dan kata akhor dan ukhra. Dikerjakan lagi buat murojaah di rumah. Saya sengaja buat tugas biar antum ada murojaah. Ya, dikerjakan di rumah. Maaf ya, mau nggak mau lewatin waktu karena saya harus sampai ini udah terlanjur nulisnya. Saya yang dihapus lagi kan, udah dihapus lagi buat pekan depan kalau mah. Ya, nanti kita baca sama-sama pekan depan. Nanti antum kerjakan apa yang dibahas hari ini. Mudah-mudahan nanti soalnya membantu antum dalam memahami kaidah yang kita pelajari hari ini. Yang penting antum coba kerjakan dulu sesuai yang antum pahami. Ya, dipahami nanti dibahas sama. Baik, demikian semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi. Wajazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Pekan depan kita akan bahas tugas akhir dan ukhra, dan kalau ada waktu nanti kita masuk pembahasan kata zu. Zu kok bisa jadi za? Kenapa? Nanti ada pembahasannya insyaallah. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Allah mudahkan ya insyaallah. Pekan depannya lagi Idul Adha ya libur insyaallah.